Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya kita disuguhkan kisah pilu Yuan Bo yang sudah mati tapi jiwanya terus dikejar-kejar sampai dihancurkan oleh sosok misterius yang tidak diketahui. Walaupun kita sebagai pendengar tentunya punya spekulasi bahwa ya orang-orang itu pasti ada hubungannya dengan Suan Yuntang, yang mana tentunya ada identitas tersembunyi, karena dulu sempat disebutkan bahwa Suan Yuntang itu adalah seorang impostor. Ya, identitasnya tentu akan terbongkar seiring berjalannya waktu. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 27. Setelah Yun Xiao masuk ke dalam kamar, Shao Huang Haolian, Mo Xiaochuan, Ding Ling Er, serta Yun Sang, mereka kan masih terus bicara. Nah, Yun Xiao bisa mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Dia juga tahu bahwa ada yang mencurigakan di dalam cerita ini. Tetapi kematian Yuan Bo sungguh memberikan pukulan telak bagi Yun Xiao. Kematian Yuan Bo kali ini rasanya seperti mengulang kembali apa yang pernah terjadi di Tianwu, di mana ketika itu Yun Xiao hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat para murid dan juga teman-temannya ditangkap, bahkan dibunuh tepat di depan matanya. Dia benar-benar benci akan perasaan ini. Padahal di kehidupan sebelumnya, Yun Xiao sebagai Gu Fei yang adalah sosok yang begitu sombong dan mendominasi. Dia dikenal tak terkalahkan dan bahkan bisa menaklukkan apapun. Walaupun dia bertemu dengan sosok yang lebih kuat, tetapi dia selalu bisa mengimbanginya. Namun, sekarang setelah hidup lagi, sudah 2 kali Yun Xiao tak berkutik. Dia tak melakukan apapun karena tak memenuhi syarat untuk bertarung. Sesungguhnya tidak bisa menyalahkan Yun Xiao sepenuhnya, karena memang perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dan meski di kehidupan ini Yun Xiao juga dikenal sebagai sosok jenius, tetapi kejeniusannya itu hanya terjadi di kalangan generasi muda. Ketika dia bertemu dengan para martial sovereign tingkat atas, Yun Xiao bukanlah apa-apa dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, Yun Xiao benar-benar merasa kecewa pada dirinya sendiri. Martabat, kehidupan. 2 kata yang Yun Xiao gumamkan sebelum ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam monumen dewa. Kultivasi dan kultivasi. Itu adalah satu-satunya jalan untuk melampiaskan semua rasa benci dan juga rasa kehilangan yang ada di hati Yun Xiao. Dia mengurung diri dan berkultivasi seperti orang gila. Keesokan harinya, saat fajar tiba, kompetisi seni bela diri telah dimulai di alun-alun pusat. Pengaturan kompetisi ini sama seperti kompetisi teknik. Sementara untuk lokasi pertempuran terakhir adalah plat permata bintang surgawi, salah satu artefak peringkat 9, yang mana nanti mungkin akan sering Ani sebut sebagai arena, karena kalau disebut plat permata bintang surgawi itu terlalu panjang. Nah, plat permata bintang surgawi itu sesungguhnya adalah senjata tingkat tinggi yang dikhususkan untuk melakukan duel. Untuk material penyusunnya, plat permata bintang surgawi sendiri disusun dari 300 benda paling padat di dunia, dengan ada 7 lapisan pertahanan. Tak ada yang tahu kapan plat permata bintang surgawi ini dibuat. Sebelumnya,
Di dunia ini hanya ada dua yang tersisa. Satu yang ada di Serikat Pedagang, dan yang satu lagi ada di wilayah suci. Tetapi sayangnya, plat permata bintang surgawi yang ada di wilayah suci saat ini sudah hancur. Dan sebenarnya itu terjadi dalam beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa plat permata bintang surgawi yang ada di Serikat Pedagang saat ini adalah satu-satunya plat permata bintang surgawi yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, plat permata bintang surgawi ya dijaga dengan sangat baik, dan kegunaannya pun sangat terbatas. Salah satunya hanya digunakan ketika terjadi turnamen ganda seperti saat ini. Nah, di hadapan semua orang saat ini, Cuibo dan yang lain mengeluarkan kunci plat permata bintang surgawi bersama-sama. Lalu ruang pun membeku saat energi yang besar menyebar. Artefak seukuran tongkat tinta perlahan membesar di tengah arena. Kemudian, gelombang esensi artefak kuno sampai-sampai membuat semua orang menahan nafas. Lempeng formasi dari plat permata bintang surgawi menekan tanah. Debu mengepul ke langit. Keempat patung prajurit berdiri di empat sudut mata angin dengan gerakan yang berbeda. Dan auranya benar-benar memancarkan dominasi. Cuibo menjadi yang pertama menginjakkan kakinya di plat permata bintang surgawi. Dia berseru, "Kompetisi seni bela diri Serikat Pedagang resmi dimulai. Pertama, para pemimpin Serikat Pedagang yang telah terpilih akan mengambil undian." Kemudian seorang wanita muda yang tampak anggun membawa cakram emas yang berisi bola-bola kecil berwarna hijau. Cuibo berkata, "Tak ada yang bisa memeriksa bola-bola di dalam cakram ini dengan indera spiritual. Jadi tak akan ada kecurangan. Oleh karena itu, untuk membuktikan perkataanku, silahkan semua orang dapat memeriksanya menggunakan indera spiritual kalian masing-masing." Mendengar itu, semua orang lalu mencoba mengerahkan indera spiritual mereka. Dan setelah beberapa saat, tak ada satupun yang protes. Melihat respon mereka, Cuibo merasa bahwa tidak ada yang protes. Jadi dia melambaikan tangan dan 20 bola hijau kecil terbang berputar di udara. "Silahkan ambil undiannya," kata Cuibo. Lebih dari selusin sosok meraih bola-bola kecil itu. Cuibo kemudian membuat layar air yang menampilkan 20 pasang nama berurutan. Dengan suara nyaring, Cuibo berseru, "Tolong umumkan nomor yang kalian dapat." Setelah mendengar itu, yang mengejutkan, semua mata kini tertuju ke arah tangan Ding Ling Er yang kini memegang bola berwarna merah muda. Jadi meski sebelumnya ketika dilempar bola itu berwarna hijau, tetapi ketika dialirkan energi, maka perlahan bola itu akan berubah warna dan juga menunjukkan nomor undian. Seorang laki-laki tertawa. "Nona Ding, sepertinya plat nomor milikmu adalah tanda kematian." Mendengar itu, tatapan Ding Ling Er benar-benar menjadi dingin. "Siapa yang bisa mengalahkan kamar dagang Tian Yuan? Apakah kamu cukup percaya diri, Tetua Quan?" Seketika suasana pun berubah. Ding Ling Er yang biasanya lemah lembut tiba-tiba menunjukkan sisi yang tajam. "Haha, kau begitu percaya diri, Nona Ding. Tetapi sampai saat ini, Li Yun Xiao bahkan belum muncul. Apakah ada masalah, Nona Ding?"
Tanya tetua Quan dengan nada sedikit mengejek. Tapi Dingling Er menjawabnya dengan suara dingin. Sebelum mengkhawatirkan orang lain, bukankah kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri? Menantumu saja belum hadir. Jadi, jangan terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain. Saat ini, memang Chen Feng dan Sui Luoyan belum hadir di sana, dan kamar dagang Mandu seolah kehilangan taringnya. Jadi sekarang wajah tetua Quan menjadi masam. Dengan penuh amarah, dia berseru, berdoa saja, semoga Yun Xiao tak bertemu dengan Chen Feng. Kalau tidak, maka aku yakin dia akan benar-benar mati hari ini. Setelah itu, tetua Quan memperlihatkan bola yang ia pegang, dan di sana terlihat angka yang tertulis, yaitu angka 6. Melihat itu, di sisi yang lain seorang laki-laki tua tampak pucat. Dia melihat nomor yang sama dengan yang ada di tangannya. Kemudian, Dingling Er juga membuka tangannya dan menunjukkan angka 7 pada bola yang ia pegang. Lalu kemudian, seorang wakil dari kamar dagang yang lain yang juga memegang nomor 7 kini menjadi pucat. Kondisi mereka berdua benar-benar menyedihkan. Namun meski begitu, ekspresi Dingling Er tetap tak berubah. Baginya tidak penting siapa yang akan menjadi lawannya. Saat ini, yang mengganggu hatinya adalah sikap dari Yun Xiao. Sejak semalam, pikiran Dingling Er menjadi kosong melompong. Dia tak nafsu makan dan tidur pun tak nyenyak. Dingling Er masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang membunuh Yuan Bo? Siapa yang ingin menjebak kamar dagang Tian Yuan? Sementara itu, orang-orang masih penasaran. Ketidakhadiran Yun Xiao dan Chen Feng saat ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Ren Guangjun yang juga penasaran, akhirnya bertanya pada tetua Xuan. Tetua Xuan, apakah ada kabar terbaru? Lalu Xuan Yuntang muncul di dekat Ren Guangjun dan berkata, saya menemukan bahwa ternyata Chen Feng sebelumnya telah datang ke kota Songyue beberapa waktu yang lalu. Tetapi dalam perjalanan dia terluka parah saat berada di luar kota Songyue. Sejak saat itu, dia beristirahat di dalam kamar dagang Mando. Sementara soal Yun Xiao, tetua Xuan terdiam sejenak, lalu baru melanjutkan kalimatnya. Saya baru mendapatkan kabar bahwa semalam kamar dagang Tian Yuan diserang beberapa orang tak dikenal. Melihat absennya Yun Xiao kali ini, mungkin dia terluka parah karena hal itu. Orang-orang dari Menara 10.000 Harta Karun yang mendengar itu tentu terkejut. Mereka saling memandang dengan ekspresi ngeri. Apalagi mereka adalah tuan rumah dalam acara turnamen ganda kali ini. Sementara itu, Ren Guangjun adalah yang paling terkejut. Bagaimana bisa masalah sebesar ini diabaikan? Kenapa tak ada yang memberi tahu kami untuk mengantisipasi hal semacam ini? Xuan Yuntang tampak menjawab acuh tak acuh. Dua hal ini tak ada hubungannya dengan seni bela diri. Lagi pula dengan kemampuan Sekte Pedang dan Yun Xiao sendiri, bahkan kalau mereka terluka, mereka pasti bisa pulih dengan cepat. Kalau perhitungan saya tepat, mereka akan muncul saat pertarungan terakhir dimulai. Ren Guangjun tertegun sebelum akhirnya terdiam. Xuan Yuntang benar. Hal ini memang tak terlalu penting. Karena yang lebih penting adalah Li Feiyu harus mengalahkan semua lawannya.
Saat ini, di plat permata bintang surgawi, satu persatu aturan pertarungan pun terpampang di dalam layar air. Semua mata tertuju pada dua nama teratas, Tang Jie versus Liang Yuyi. Luo Ying tampak menatapnya dengan dingin. Dia berkata, "Kau punya cara menghadapi 10 matahari langit dan juga teknik tembus pandang milik Liang Yuyi. Kuharap kau bisa menyelesaikan ini dengan baik." Mendengar itu Tang Jie tertawa. Aku memang tak melihat langsung pertarungan Liang Yuyi dengan Yun Xiao ketika itu. Tetapi, kalau Li Yun Xiao bisa mengalahkan dia, maka aku juga bisa. Tang Jie menoleh ke arah Tang Xin. Dia berkata dengan dingin, "Oh adikku yang malang, tunggu saja. Sampai aku dapat tempat pertama, maka kau akan ditinggalkan oleh seluruh sekte." Wajah Tang Xin seketika berubah. Saat amarahnya hampir meledak, tiba-tiba ada tangan yang menekan bahunya. Tangan itu milik Long Ying. Dengan suara serak, dia berkata, "Kita tak perlu turun tangan untuk menghadapi orang seperti dia. Tenangkan diri Anda, Tuan Muda." Luo Ying dan Tang Jie sama-sama mengernyitkan dahi, bingung harus berkata apa. Tapi kemudian Tang Jie mendengus dan berbalik. Dia meraung seolah guntur turun dari langit. Dengan penuh rasa bangga, Tang Jie memasuki arena. Namun, tiba-tiba Di Seng Hua tertawa dengan keras. Dia seketika menghancurkan prestis Tang Jie. Lalu dengan suara nyaring, Di Seng Hua berkata, "Pasang taruhan kalian. Seni bela diri adalah kasino terbaik." Sebagian besar penduduk dari kota Songyue memang hari ini datang untuk berjudi. Pemungutan taruhan akan ditutup saat kompetisi dimulai. Jadi, mereka bergegas memilih Tang Jie atau Liang Yuyi sebagai jagoan mereka. Tang Jie melihat ke arah Di Seng Hua dan wajahnya merah padam. Seruan untuk meningkatkan gengsinya malah diabaikan karena orang-orang kini sibuk dengan bertaruh. Melihat hal itu, Tang Xin tersenyum sinis. "Haha, kakakku yang malang. Semoga hari ini kau beruntung." Tang Jie menggertakkan gigi. "Lihat saja, sampai kapan kau akan bisa tertawa. Hari ini akan kutunjukkan kemampuanku." Kini, Tang Jie menatap dingin ke arah Liang Yuyi yang juga berjalan masuk ke dalam arena. Kemudian suara Sudanhe terdengar. "Liang Yuyi, kalau kau kalah lagi, kau tak akan boleh ikut sisa kompetisi ini." Mendengar itu, tubuh Liang Yuyi gemetar. Namun, Liang Yuyi segera menyingkirkan semua rasa takut itu dan fokus pada Tang Jie. Saat mereka berdua bersiap, para penonton pun kini menjadi tenang. Lalu Cui Bo berseru, "Pertarungan pertama antara Tang Jie dari Guild Dagang Forpol dan Liang Yuyi dari Pavilion Tianyi. Kunyatakan, bisa dimulai." Di dalam arena, Tang Jie tampak melihat Liang Yuyi dan mencibir. "Oh, Liang Yuyi, aku hargai bakatmu. Kenapa kau tak tinggalkan Pavilion Tianyi dan bergabung dengan Guild Dagang Forpol kami? Aku bisa memberimu kesempatan untuk berkultivasi ganda denganku. Atau minimal, kau juga bisa menjadi selirku. Ini adalah tawaran untukmu, jadi pertimbangkan baik-baik setelah nanti kau kalah dariku." Kini mata Tang Jie penuh dengan kesombongan, seolah-olah dunia berada di bawah telapak tangannya. Sebelum Liang Yuyi sempat menjawab, Sudanhe sudah berteriak duluan dengan penuh amarah.
Apakah kalian akan bertanding atau adu mulut? Kalau kalian tidak mau bertarung, maka lebih baik segera akhiri ini dan keluarlah dari arena. Luo Ying yang mendengar itu juga tampak menghela nafas panjang. Dia berkata, Tang Jie sudah terlalu lama bergaul dengan ras iblis sampai-sampai dia lupa diri. Itulah kata Luo Ying dalam hatinya. Sementara itu, melihat semua ini, Tang Xin tertawa. Dia kemudian membungkuk ke arah Su Danhe dan berkata, Tetua Su, maafkan kakakku yang bodoh ini. Dia memang suka bertindak semaunya sendiri. Tang Xin tentu saja mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Tang Jie. Sementara Luo Ying tampak masam. Dia tahu bahwa konflik internal di dalam guild dagang Forpole harus segera diatasi sebelum ini akan menjadi bencana di masa depan. Tapi saat ini, Tang Jie jelas menatap ke arah Su Danhe. Dengan wajah dingin dia berkata, Hei wanita tua jelek, lihat saja pertarungan ini baik-baik. Mendengar itu tentu saja Su Danhe marah. Bajingan! Liang Yuyi, hancurkan bocah ini sampai tak punya masa depan. Tampak sekali Su Danhe penuh dengan amarah. Kini, mendengar itu Liang Yuyi langsung mengangkat pedangnya, dan dia berkata, Beberapa bulan lalu kau hanya di tingkat puncak Martial Emperor, dan entah bagaimana kau bisa mencapai ranah Martial Supreme saat ini. Tapi, kesombonganmu adalah hal yang tabu bagi seorang kultivator. Segera pedang Liang Yuyi berubah menjadi bola api yang besar. Kemudian suhu di sekitar tempat itu langsung naik drastis. Banyak orang yang mulai kepanasan. Mereka kini tampak terkejut. Apalagi mereka yang bertaruh pada Tang Jie kini menjadi gugup. Tapi Tang Jie tak khawatir sedikit pun. Dia berkata, Kudengar Li Yunxiao kesulitan melawanmu. Oleh karena itu, hari ini aku akan mengalahkanmu dengan lebih mudah. Akan kubuktikan bahwa aku jauh lebih kuat daripada bocah itu. Kini aura Tang Jie membuat ruang bergetar. Telapak tangannya mengeluarkan angin puyuh yang kemudian membelah bola api milik Liang Yuyi menjadi dua bagian. Sebelum orang-orang sadar, kini Tang Jie juga sudah bergerak mendekat ke arah Liang Yuyi. Seketika ekspresi Liang Yuyi berubah. Tubuhnya terkunci oleh segel Tang Jie yang menjadi semakin kuat. Dengan panik, Liang Yuyi memanggil 7 matahari merah yang kemudian langsung berputar mengelilinginya. Ketujuh matahari itu menekan segel milik Tang Jie sampai ruang di sekitar mulai bergemuruh. Formasi pertahanan plat permata bintang surgawi pun kini sudah aktif. Tang Jie berseru, "Kau memang hebat, tapi tak ada gunanya melawan segel Tian Junku." Dengan penuh amarah, Tang Jie menekan segel emas yang ada di tangannya. Boom! Momentum ketujuh matahari Liang Yuyi terhenti. Bola-bola api itu meledak satu persatu dihantam segel emas milik Tang Jie. Api menyebar ke segala arah dan merubah formasi itu menjadi lautan api. Lalu di tengah kobaran api itu, hanya sosok Tang Jie yang tampak bersinar. Sementara itu, bayangan Liang Yuyi bahkan tak terlihat dimanapun. "Oh, jadi inikah teknik ruang angkasa yang kau banggakan?" kata Tang Jie yang kini masih berdiri dengan tenang di tengah-tengah lautan api. Ia tampak tersenyum dan menyeringai. "Kalau kamu menggunakannya pada orang yang belum pernah melihatnya, mungkin kamu bisa membunuh orang itu secara tiba-tiba. Tapi sayang, setelah pertarunganmu dengan Yun Xiao, semua orang sudah tahu cara memecahkan gerakan ini." Tang Jie mengeluarkan sebuah senjata berbentuk persegi panjang
dan berwarna hijau tua. Benda itu memiliki lubang-lubang kecil di permukaan. Jika dilihat lagi, benda itu adalah alat musik. Harmonika laut ilusi ini sudah kusiapkan khusus untukmu, kata Tang Jie sambil tersenyum. Setelah itu Tang Jie lalu mulai meniup harmonika di tangannya. Suara harmonika itu menggema di seluruh tempat itu, lalu perlahan berubah menjadi gelombang suara berwarna hijau yang merambat ke segala arah. Senjata Tang Jie memang aneh, bahkan gelombang suaranya bisa terlihat jelas oleh semua orang, kata Luo Ying yang tampak takjub. Ini adalah kali pertama aku melihat serangan gelombang suara seperti ini. Sungguh sesuatu yang menarik untuk dilihat, kata Juipo. Namun satu-satunya orang yang tidak merasa itu sebagai sesuatu yang menarik adalah Su Danhe. Wajahnya terlihat muram dan 10 jarinya meremas hingga hampir menembus dagingnya sendiri. Teknik kekosongan milik Liang Yuyi dulunya merupakan kartu truf yang nyaris tak bisa dipecahkan. Bahkan Su Danhe sendiri saat pertama kali melihatnya tak bisa menemukan solusinya kecuali dengan menggunakan tekanan dari aura martial Sovragen. Tapi ia benar-benar tak menyangka kalau Yun Xiao berhasil memecahkannya hanya dalam waktu beberapa saat. Sialnya, kini semua orang menjadi tahu bagaimana cara mematahkan teknik milik Liang Yuyi. Li Yun Xiao, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian ini, gumam Su Danhe yang sepenuhnya menyalahkan Yun Xiao. Permusuhan ini tidak akan berakhir kecuali salah satu dari mereka ada yang mati. Tang Jie kini terus memainkan harmonikanya di atas arena. Ruang dalam formasi itu dipenuhi oleh gelombang suara, menyapu sisa api dari 7 matahari yang mulai padam sedikit demi sedikit. Namun, alis Tang Jie mulai berkerut. Waktu berlalu, tapi bayangan Liang Yuyi belum juga muncul. Ia bahkan tak bisa menangkap titik di mana Liang Yuyi bersembunyi. Apa yang terjadi? Luo Ying yang ada di luar arena pun tampak terkejut. Dialah yang sebelumnya memberikan ide ini pada Tang Jie untuk bisa melawan Liang Yuyi. Su Danhe pun dilanda kebingungan. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana Yun Xiao membuat Liang Yuyi muncul hanya dengan suara lonceng miliknya. Karena itu, ketika Tang Jie mengeluarkan harmonikanya, semua yang pernah menyaksikan pertarungan Yun Xiao dan Liang Yuyi bisa menebak bahwa Liang Yuyi tak akan bisa bersembunyi. Tapi rupanya setelah menunggu waktu yang lama, bahkan belum ada tanda-tanda kemunculan dari Liang Yuyi. Melihat ini Qian Wudi tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tahu sekarang. Kali ini Tang Jie dalam masalah besar. Tatapannya seolah menunjukkan bahwa Qian Wudi telah memahami inti dari apa yang terjadi di sana. Zhang Chong lalu menatap Qian Wudi dan bertanya, "Apa maksud Anda, Tuan Muda?" Di bawah tatapan semua orang, Qian Wudi pun tersenyum. Dia berkata, "Ini sungguh sangat sederhana. Alasan kenapa Liang Yuyi belum juga keluar, itu karena harmonika milik Tang Jie tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuat Liang Yuyi keluar. Bagaimanapun, aku tahu asal-usul lonceng kuno milik Li Yun Xiao. Lonceng itu bukan lonceng sembarangan, melainkan artefak tingkat 9. Sedangkan harmonika rusak milik Tang Jie paling tinggi hanyalah artefak tingkat 8. Seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan?" Mendengar itu semua orang seolah tercerahkan. Jadi begitu rupanya
Mendengar ini juga, Su Dan-hye tampak bersemangat. Rasa percaya dirinya pun kembali. Selama teknik ruang ini tak bisa dipatahkan, Tang Jie hanya akan tinggal menunggu kematiannya. Wajah Luo Ying berubah menjadi suram. Sebaliknya, Tang Xin menghela nafas lega sambil menutupi senyuman di wajahnya. Seolah membenarkan ucapan Qian Wudi, sebuah tebasan tiba-tiba muncul di udara. Tang Jie yang masih sibuk memainkan harmonikanya terkejut dan nyaris tak sempat bereaksi. Ia berhasil menghindar, tetapi jubahnya kini terbelah dua dan tubuh bagian atasnya pun berlumuran darah. Ekspresi Tang Jie berubah menjadi muram. Ia tahu harmonika itu tak berguna sama sekali. Dengan kesal, Tang Jie melemparkan harmonika itu ke tanah dan menendangnya keluar dari arena. Banyak orang yang menyaksikan itu merasakan nyeri ketika melihat tindakan dari Tang Jie. Bagaimanapun, harmonika yang dibuang oleh Tang Jie itu adalah artefak tingkat 8. Dan tidak semua kamar dagang bisa memiliki artefak tingkat 8. Melempar senjata hanya karena kau tak bisa menang. Sungguh kau bukanlah laki-laki sejati. Suara Liang Yuyi terdengar di udara, tetapi sumber suaranya seperti berasal dari arah yang berbeda-beda. Tang Jie menahan nafas dan memusatkan fokusnya. Ia mulai menyerang ke beberapa arah dari sumber suara itu. Tetapi semua serangannya meleset. Kali ini, wajahnya benar-benar berubah menjadi masam. Bukan hanya Tang Jie, para ahli yang menunggu giliran mereka juga terlihat tegang saat ini. Mereka telah menyiapkan senjata mereka masing-masing, tetapi setelah melihat hal ini, jelas mereka bukanlah lawan dari Liang Yuyi. Bahkan ekspresi Li Feiyu pun serius. Teknik rahasia milik Liang Yuyi jelas bukan teknik biasa. Setelah mendengar penghinaan dari Liang Yuyi, Tang Jie tertawa. Laki-laki sejati? Kalau memang kau berani, muncullah dan biarkan aku menunjukkan apa yang disebut sebagai laki-laki sejati. Mendengar itu Liang Yuyi dengan penuh amarah berseru, Tang Jie, kau benar-benar cari mati. Kemudian sebuah bola api tiba-tiba muncul di udara seperti perwujudan emosinya. Pupil mata Tang Jie menyipit. Ia langsung menghunuskan pedang. Pedang itu muncul hampir bersamaan dengan bola api, dan Tang Jie menebas bola api itu dalam sekejap. Bola itu terbelah, tapi ini belum berakhir. Liang Yuyi berseru, 10 matahari di langit. Kini, Liang Yuyi akhirnya muncul di udara untuk sejenak, tapi dalam sekejap kemudian dia menghilang. Kemudian 10 bola api besar terbentuk dan kini berputar di atas arena. Lalu, di tengah-tengah 10 matahari itu, Liang Yuyi kembali menunjukkan dirinya. Dia memegang pedang yang bergetar dan memancarkan aura api yang sangat dahsyat. Liang Yuyi mengangkat pedangnya dan menunjuk ke bawah. Maju, katanya. Tubuh Liang Yuyi berubah menjadi cahaya pedang dan kemudian menukik turun dari langit. Plat permata bintang surgawi memancarkan cahaya terang dan memperkuat lapisan pertahanannya. Wajah Tang Jie semakin suram. Tang Jie kini kehabisan pilihan. Dia menggunakan kartu trufnya. Lalu seketika otot-ototnya mulai membesar, tubuhnya membengkak dan tingginya pun bertambah. Semua orang di alun-alun itu bisa merasakan jantung mereka berdebar. Mereka sadar bahwa ini adalah teknik pengerasan tubuh. Ada banyak orang yang melatih teknik pengerasan tubuh, tetapi
hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya. Karena itu, perubahan Tang Jie sungguh membuat semua orang tercengang, terutama Tang Xin yang kini menatapnya tajam tanpa berkedip. Apa gunanya terus bersembunyi? Tubuh Tang Jie kini berubah, auranya pun ikut berubah. Ia tampak mengalami transformasi iblis. Ki iblisnya kini menerobos 10 matahari di langit dan membuat Liang Yuyi pun merasa tertekan. Walaupun sejak pedang burung vermilion miliknya diambil oleh Shao Huang Haolian, kini Tang Jie menggunakan pedang merah haus darah. Meski tak sekuat pedang burung vermilion, tetapi pedang ini jauh lebih jahat. Menggunakan pedang itu, Tang Jie mengangkatnya secara horizontal dan kemudian sebuah retakan spasial berbentuk salib muncul di udara. Ia menebasnya dan berseru, "Tebasan kekosongan." Dua gelombang energi pedang kini saling bertabrakan di udara. 10 matahari dan tebasan kekosongan saling bertabrakan dan mengikis satu sama lain. Riak kekuatan menyebar luas dan guncangan besar langsung menelan kedua sosok itu. Tubuh Liang Yuyi perlahan menghilang, bersembunyi di balik ruang. Melihat itu mata Tang Jie merah, dia marah. Tapi tak ada waktu untuk memikirkan itu. Gelombang kejut terus menghantam tubuhnya, melucuti lapisan demi lapisan pertahanannya. 10 matahari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Tang Jie seolah-olah terbakar. Di luar arena semua orang terdiam. Melihat kobaran api yang begitu mengerikan, mereka pun berhenti bersorak. "Liang Yuyi, dasar wanita jalang, keluar dan lawan aku. Kalau kau berani, hadapi aku secara langsung. Apa kau hanya bisa menggunakan teknikmu lalu kemudian kabur?" Tang Jie menjerit seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Meski tubuhnya telah diperkuat, tingkat kultivasi Tang Jie masih di bawah Liang Yuyi. Saat api perlahan mereda, sosok Tang Jie mulai terlihat. Tubuhnya hangus terbakar, namun dia masih dipenuhi dengan vitalitas. Kecuali Su Danhe yang tersenyum puas, semua orang yang bertaruh pada Tang Jie kini tampak pucat. Dengan metode Liang Yuyi seperti ini, bagaimana mungkin Tang Jie bisa menang? Peluang kemenangannya benar-benar tak sampai 10%. Teknik rahasia ini. Cui Bo menggigil, keringat dingin tampak membasahi pelipisnya. Teknik yang digunakan Liang Yuyi memang mirip dengan teknik kekosongan milik sang guru legendaris. Ia menatap Su Danhe dengan penuh kejutan. Jangan-jangan Liang Yuyi adalah murid dari orang itu. Semua orang tercekat dan ekspresi mereka berubah menjadi panik. Su Danhe tampak sangat menikmati suasana ini. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Aku tidak yakin, tapi mungkin saja begitu." Jawaban yang menggantung itu justru semakin membuat semua orang tertekan. Cui Bo tersenyum pahit. Entah dia muridnya atau bukan, tekniknya benar-benar luar biasa. Ia hampir tak terkalahkan di bawah ranah martial Shofragen. Mendengar itu, Xuan Yuntang yang sejak tadi diam mencibir. Teknik kekosongan? Itu bukanlah teknik kekosongan, melainkan domain khusus. Domain khusus? Cui Bo tampak heran. Xuan Yuntang yang biasanya jarang bicara, tapi kali ini dia tak keberatan mengutarakan pendapatnya. Xuan Yuntang berkata, 8 alam kehancuran mampu mensimulasikan hukum langit dan bumi serta membentuk domain. Ini adalah prinsip tertinggi dalam 6 arah dan 8 kehancuran, sehingga
Para ahli dari tingkat ini kemudian disebut Martial Supreme. Sebagian besar Martial Supreme menggunakan domain hanya untuk mendominasi satu sisi pertarungan. Namun kekuatan domain dari beberapa individu memiliki sifat unik yang dapat menciptakan efek khusus. Teknik rahasia penyembunyian milik Liang Yuyi adalah salah satu bentuk domain yang telah bermutasi. Hal ini tidak berkaitan dengan Void Martial Sovereign, Zuo Qingfan. Mendengar itu semua orang seolah tercerahkan. Kini ekspresi cemas mereka perlahan-lahan memudar. Pada akhirnya, sebuah domain hanyalah imitasi dari hukum langit dan bumi. Itu sepenuhnya berbeda dengan kekuatan Martial Sovereign yang dapat memadatkan hukum sejati secara langsung. Namun, wajah Sudanhe tampak masam. Pernyataan Xuan Yuntang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mendengus dan berkata, "Lalu kenapa kalau memangnya itu hanya domain yang bermutasi? Siapapun yang belum mencapai tingkat Martial Sovereign tetap tidak mampu menghadapinya." Tang Xin mengejek dengan nada sinis. "Siapa yang tidak mampu menghadapinya? Anda tampaknya sudah lupa tetua Su. Belum lama ini, Liang Yuyi dikalahkan oleh Li Yunxiao." Meskipun Tang Xin tidak menyukai Tang Jie, tapi insiden kali ini tetap mempermalukan kuil dagang Forpol mereka. Oleh karena itu, Tang Xin tak kuasa mencibir. Di sisi lain, begitu nama Li Yunxiao disebut, wajah Sudanhe langsung menjadi muram. Amarahnya memuncak hingga dia tampak ingin meledak. Sementara itu, di dalam plat permata bintang, Tang Jie sudah sepenuhnya kalap. Umpatan begitu keterlaluan, hingga membuat para penonton pun ikut mengerutkan kening. "Dasar perempuan jalang, wanita busuk, murahan, tak tahu malu, keparat." Kutukan makian makin lama makin kasar. Semakin banyak ia melakukannya, semakin dia menjadi liar. Beberapa penonton bahkan mulai berkeringat dingin ketika mendengar Tang Jie seperti itu. Mereka tak menyangka bahwa Tang Jie begitu fasih dalam mengumpat. Bahkan orang-orang dari pihaknya sendiri pun kini mulai geram dan ingin menampar mulut Tang Jie. "Dasar mulut kotor, kau cari mati!" Akhirnya suara Liang Yuyi terdengar. Ia sudah tak tahan lagi mendengar makian dari Tang Jie. Kini 10 matahari bangkit. Ia muncul dalam wujud fisiknya dan melayang tinggi di angkasa. Di antara matahari-matahari itu, dengan tatapan penuh kebencian, Liang Yuyi meluncur turun dan berteriak, "Kali ini aku akan membakar tubuhmu sampai menjadi abu bersama dengan mulut busukmu." Melihat itu, Tang Jie mendongak. Tampak seringai di wajahnya. Ia kini bahkan tidak menghindar. Tang Jie tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Melihat hal itu, Sudanhe tak hentinya mengejek. "Haha, lihat! Dia benar-benar ketakutan sampai tak bisa pergi kemana-mana. Yuyin, bunuh saja dia. Tak perlu belas kasih." Mendengar teriakan Sudanhe, ekspresi Luo Ying berubah serius. Ia tampak murka. Bagaimanapun juga, Tang Jie adalah salah satu tuan muda dari kuil dagang Forpol. Bahkan jika hendak memukul seekor anjing, seharusnya orang yang hendak memukul itu melihat siapa tuannya. Dan tampaknya perempuan tua ini benar-benar memperlakukan seolah-olah Tang Jie bukanlah siapa-siapa. Tapi meski begitu, aturan kompetisi tetap menyatakan bahwa selama seorang peserta belum menyerah, maka pertarungan hanya dapat dihentikan kalau salah satu pihak kehilangan kemampuan bertarungnya.
Kini, Cui Po tampak cemas. Kalau Tang Jie sampai terluka parah, ia tak akan bisa bertarung lagi. Dan kalau itu terjadi, konsekuensinya bisa sangat fatal. Namun, kini Tang Jie mengangkat kepalanya sedikit. Dia berkata, "Perempuan memang bodoh. Hanya dengan beberapa makian saja, dia sudah terpancing. Ini memang bukan kemenangan yang terhormat, tetapi ini sudah cukup selama aku bisa menang." Liang Yuyi tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Namun, dengan 10 matahari yang berada di sekitarnya, ia masih percaya diri. Liang Yuyi mendengus dan berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Kini sudah terlambat untukmu menghentikanku. Sebentar lagi kau akan mati karena seranganku." Suan Yuntang yang menonton dari kejauhan tiba-tiba berkata, "Sudah berakhir." Ren Guangsheng gugup mendengar pernyataan itu. Ucapannya tampak tak masuk akal. Tapi saat ini wajah Tang Jie berubah menjadi dingin. Dia berkata lagi, "Jika aku membuka semua titik vitalku dan tak menghindarinya sama sekali, beranikah kau mendekat dalam jarak 3 sang?" 3 sang? Liang Yuyi terkejut. Dia langsung menyadari maksud dari Tang Jie. Karena membangkitkan domain mutasi butuh waktu. Bukanlah sesuatu yang instan. Dan 3 sang adalah jarak yang sudah diperhitungkan oleh Tang Jie. Jarak itu cukup untuk melukai Liang Yuyi. "Omong kosong, kau akan mati hari ini." Wajah Liang Yuyi dipenuhi amarah. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya. 10 matahari yang tergantung di langit tampak membara dan semakin terang. Boom! Ki iblis yang kuat meledak keluar dari dalam tubuh Tang Jie. Dengan suara geraman rendah, Tang Jie berseru, "Kau tak berhak menentukan hidup dan matiku. Kuakui ini memang berbahaya, tapi inilah kesempatan untuk menang." Sosok Tang Jie kembali bermutasi. Dia tidak lagi tampak seperti manusia. Dengan seruan yang mengerikan, dia menerobos langsung ke arah 10 matahari itu. Boom! 10 matahari meledak bersamaan di atas plat permata bintang. Tang Jie dan Liang Yuyi terjebak di dalamnya. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Saat itulah Ren Guangjun memahami maksud ucapan Suan Yuntang. Sudah berakhir. Dia tampak menelan ludah, menjilat bibirnya yang kering, dan berkata, "Tang Jie benar-benar nekat. Dia menerima serangan dari 10 matahari di langit demi satu kesempatan untuk menyerang balik. Dia sudah gila." Tapi wajah Li Feiyu kini tampak serius. "Tidak, Tang Jie jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Walaupun aku tidak tahu apakah tindakan ini sepadan dengan apa yang harus ia terima." Suan Yuntang berkata, "Ini bukan soal sepadan atau tidak. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Dan kesempatan ini dibayar dengan ocehan yang tak tahu malu. Kalau tidak begitu pertarungan ini paling-paling hanya akan berakhir seri." Mendengar komentar orang-orang dari Menara 10.000 Harta Karun, semua orang yang hadir di sana tampak terkejut. Tatapan mereka kini terpaku pada plat permata bintang. Tak ada yang berani berkedip. Mereka takut melewatkan walau hanya satu momen. Wajah Tang Xin berubah. Gejolak di hatinya bahkan jauh lebih kuat daripada yang lain. Baru sekarang dia menyadari, dia telah meremehkan Tang Jie, dan kelalaiannya ini bisa berakhir menjadi bencana besar baginya. Api di dalam plat permata bintang perlahan meredup, menyingkap pemandangan yang mengerikan.
Tang Jie kini benar-benar berubah menjadi iblis. Wajahnya dilapisi sisik. Beberapa tentakel besar menjulur dari punggungnya. Panjangnya beberapa meter. Jari-jarinya tajam, menancap langsung ke bahu Liang Yuyi. Darah mengalir, membasahi setengah tubuh Liang Yuyi. Dari kejauhan, tubuh Tang Jie benar-benar tampak hitam pekat seperti iblis yang terpanggang. Liang Yuyi tampak sangat menyedihkan. Dengan wajah yang kesakitan, dia tak berdaya. Apa dia masih hidup? Ya, dia masih bertahan. Beberapa murid dari kamar dagang lain yang melihat semua itu mulai berkeringat dingin. Awalnya mereka mengira kalau mereka masih bisa menempati posisi dengan sedikit siasat. Setidaknya mereka merasa tahu kalau perbedaan kekuatan antara mereka dan murid-murid dari 7 kamar dagang tidak terlalu besar. Tetapi sekarang mereka sadar bahwa mereka terlalu sombong. Semua orang menjadi suram. Lalu kemudian suara Tang Jie terdengar menggema. Akhirnya kau tertangkap. Puluhan tentakel di punggung Tang Jie langsung menancap ke tubuh Liang Yuyi, mengangkatnya ke udara. Darah menetes sepanjang tentakelnya. Bagaimana? Energi iblisku tidak buruk, bukan? Ini pukulan terakhirku. Aku telah mengirim semua kekuatanku ke tubuhmu untuk menghancurkan datianmu. Sekarang kau tak akan bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Mendengar itu Liang Yuyi mengangkat tangannya, menggunakan pedangnya yang masih tergenggam, dan mengayunkannya untuk memotong tentakel yang mengikatnya. Tapi tentakel lain langsung menusuk lengan Liang Yuyi, membuat Liang Yuyi kehilangan cengkraman dan pedangnya pun terjatuh ke lantai. Liang Yuyi akhirnya berteriak kesakitan. Dia tak bisa lagi melawan. Tubuhnya ditusuk lebih dari 10 tentakel. Dia kehilangan kekuatannya. Pertarungan selesai. Seru Cui Bo mengumumkan setelah melihat Liang Yuyi kehilangan kekuatannya. Tapi Tang Jie seolah tak menggubris. Dia masih menggantung tubuh Liang Yuyi dengan tentakelnya, seolah-olah ingin membuat Liang Yuyi mati kehabisan darah. Su Danhe akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Kalau Liang Yuyi sampai mati, mereka harus mengirim orang lain untuk pertandingan berikutnya. Dan hasilnya benar-benar tidak akan terduga. Bisa jadi mereka malah akan tereliminasi dari 7 kamar dagang utama. Dan kalau itu terjadi, Su Danhe pasti akan dikuliti oleh kepala pavilion saat ia kembali. Liang Yuyi benar-benar kesakitan. Aku sudah kalah. Kenapa kau tidak menghentikan seranganmu? Apa kau berniat membunuhku? Seru Liang Yuyi dengan penuh amarah. Sementara itu, Cui Bo segera membentuk segel dengan tangannya dan mengirimkan energi ke dalam plat permata bintang. Tubuhnya melayang dan mendarat tepat di sisi Tang Jie. Ekspresinya berubah drastis ketika melihat Tang Jie. Celaka! Mereka berdua kehilangan kesadaran. Segera Cui Bo menggunakan beberapa metode penyembuhan kepada mereka berdua sebagai pertolongan pertama. Cui Bo juga mencabut satu persatu tentakel milik Tang Jie yang tertancap di tubuh Liang Yuyi. Kemudian, dua sosok segera mendekat. Su Danhe menangkap Liang Yuyi dan Long Yin menangkap Tang Jie. Cui Bo menghela nafas panjang. Dia mengibaskan tangannya dan memberi isyarat agar para murid segera dibawa keluar. Di tengah-tengah arena, ia berkata, Tang Jie memenangkan ronde pertama. Pavilion Tianyi memperoleh 1 poin. Sementara kuil dagang Forpol kehilangan 1 poin. Ronde kedua, Qian Wudi dari Sekte Uang melawan Tai Hong dari Kamar Dagang Naga Emas akan segera dimulai.
Meskipun kejadian di pertarungan pertama ini sangat besar, tetapi pertarungan harus tetap dilanjutkan. Dan kita akan lanjutkan lagi kisahnya di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, pertarungan antara Liang Yuyi dan juga Tang Jie. See you again di next video dan bye.